Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya kita akan lanjutkan kuliah video kita. Sekarang kita masuk ke video 5. Pada video 5 ini kita akan menjelaskan contoh 52. Pada contoh 52 ini kita sudah mengumpulkan data tentang mata kuliah biostatistik, di mana ada 3 orang dosen ya. Masing-masing dosen itu mengajar di kelas yang berbeda dengan mahasiswa yang berbeda. Dosen A mengajar sebanyak 12 orang mahasiswa, dosen B mengajar sebanyak 15 orang mahasiswa, dosen C mengajar sebanyak 13 orang mahasiswa. Nah, data ini kita rangkum seperti kita dapatkan jumlah pengamatan oleh dosen A itu 12 orang mahasiswa, kemudian jumlah datanya 1006, jumlah kuadrat datanya 585786. Nah, variannya kita hitung ya, 12 kali 85786 kurang 1006 kuadrat dibagi dengan 12 kali 11, ini dia. Ya, kemudian rata-ratanya ini adalah 1006 dibagi 12 ya, begitu juga untuk dosen B, begitu juga untuk dosen C ya. Nah, jumlah semua pengamatan ada 40 yang kita sebut dengan sigma NIJ. Jumlah semua data adalah 2875 yang kita sebut dengan sigma XIJ kuadrat. Jumlah kuadrat data semuanya adalah 221011 yaitu kita sebut dengan sigma XIJ kuadrat. Ya, jumlah varian ini karena n-nya nggak sama kita cari ya dengan rumus ini. Ya, rumus ini 11 berarti 12 kurang 1 ya. Kali varian dari kelompok 1 tambah ini 15 kurang 1 kali varian dari kelompok 2, ini 12 ya, 13 kurang 1 kali varian dari kelompok yang ketiga dibagi dengan jumlah pengamatan dibagi dengan 33 itu banyaknya perlakuan kita, banyaknya ada 3 orang dosen yang berbeda ya. Itu nilainya berapa? 318,697. Nah, berikutnya kita cari apakah variannya sama, apakah varian ketiga populasi tersebut sama ya. Itu kita uji dengan uji Bartlett ya. Apa yang kita uji? Ini ya, hipotesa yang kita uji. Ada hipotesa 0, ada hipotesa alternatif. Kalau H0 diterima berarti varian ketiga populasinya sama. Kalau H0 ditolak berarti ada varian yang tidak sama. Paling enggak ada 2 kelompok yang tidak sama. Nah, ini kita uji ya. Ini statistik ujinya, perhitungnya. Ini varian pertama, ya, varian dari kelompok pertama dibagi dengan 11, 12 kurang 1 ya. Ini varian dari kelompok yang kedua dibagi dengan 14, 15 kurang 1. Ini varian dari kelompok ketiga, pangkat 12, ini 13 kurang 1 dibagi dengan 1/37 ya. 37 itu adalah 40 kurang 3. Ini jumlah variannya. Dapat kita berapa? 0,8982. Lalu kita hitung tabarnya ya. Karena n-nya nggak sama kita pakai rumus ini ya. Ini 12 banyak pengamatan pada kelompok 1. Ini banyaknya perlakuannya B3 ya. Nah, tiga orang dosen berbeda. Ini alfa kita 0,05, ini 12, ini nanti menunjukkan pada baris ke 12 ya. Ini 15 ya, ini B3. Ini alfa kita, ini banyaknya baris yang ke B ya, banyaknya perlakuan kita, banyaknya percobaan kita. Ini 13 ya. Lihat tabel Bartlett ya, lihat tabel Bartlett nih 12 ya, 12, 15 sama 13 ya. Ini ya tabel ya. Kolom 3 ya, kolom 3. Nah, ini 12 pada alfa 0,5, ini yang 13 ya, ini yang 15 ya. Nah, ini ya. Jadi kita jumlahkan, kita bagikan ini ya, kalikan jumlahkan dapat kita 0,8456 ya. Nah, dia kriteria penolakan H0 itu apa? Tolakan itu jika barat itu lebih kecil pada barat tabel, ternyata barat itu kita lebih besar ya, berarti H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima artinya apa? Terbukti secara signifikan, terbukti pada taraf nyata atau alfa 5% bahwa varian ketiga populasinya sama ya. Nah, kalau varian ketiga populasinya sama, kita lanjutkan dengan uji ANOVA ya, dibolehkan kita melanjutkan dengan uji ANOVA. Pada uji ANOVA yang mau kita uji itu apa? Rata-rata. Berarti hipotesisnya ini
H0 mu1, mu01 sama dengan mu02 sama dengan mu03. Jadi kalau Anda terima berarti tidak ada rata-rata yang berbeda. Rata-rata dari ketiga kelompok tersebut sama. Tapi kalau Anda ditolak berarti ada rata-rata yang berbeda. Sekurang-kurangnya rata-rata dari dua kelompok pengamatan. Kita siapkan ini ya tabel penolong apa? Tabel ANOVA-nya kita siapkan. Ya, ini adalah JKK, ini JKG, ini JKT ya. JKT kita cari pakai rumus ini ya. Ini masukkan angkanya, dapat kita berapa? 1370,375. DK-nya berapa? 39. JKK-nya cari dekat rumus ini ya. Masukkan angka ini. Ya, ini jumlah dari semua data ini ya. Data kelompok 1 kuadrat, jumlah data kelompok 1 kuadrat dibagi dengan 12 tambah jumlah data kelompok ketiga ya, kuadrat dibagi dengan 15 tambah dengan jumlah data kelompok ketiga dikurangkan dibagi dengan 13 kurang jumlah semua data dikurangkan dibagi dengan 40. Dapat kita berapa? 2578,54 ya, masukkan kemari. Terus JKG itu apa? JKT kurang JKK, nilai keterangan ini ya. Maka dapatlah kita berapa? 11791,853. DK-nya berapa? 37 ya. Atau ini 39 kurang 2, 37. Nah, kalau JKK-nya sudah, DK-nya juga sudah, JKG-nya sudah, DK-nya sudah, maka RKK-nya dapat. RKK itu balik keterangan 4. Ini ya. JKK dibagi dengan DK-nya. 2578,540 dibagi 2. RKG itu berapa? Lihat keterangan 5. Itu adalah JKG dibagi dengan DK-nya 11791,853 dibagi 37. Nah, F hitungnya berapa? Ini RKK dibagi RKG dapat kita 4,05. Terus F tabelnya berapa? F 0,05 2,37, DK1-nya 2, DK2-nya 37. Lihat tabel ya, dapatnya 3,228 ya. Nah, kalau F hitungnya ini ya, F hitungnya 4,05, berapa P-nya? Lihat keterangan 8 ya, lihat keterangan 8. Maka P-nya dapat kita berapa? 0,0443. Jadi kalau kita pakai yang ini, F hitung dengan F tabel, tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Ini kan betul kan tolak H0 kan? F hitung lebih besar pada F tabel, berarti H0 itu ditolak, berarti ada rata-rata yang berbeda. Nanti kita lanjutkan dengan uji komparasi ganda. Kalau kita menggunakan nilai P juga demikian ya, ini lebih kecil dari 0,05, berarti H0 ditolak ya, atau dia signifikan ya, artinya ada rata-rata yang berbeda. Rata-rata mana yang berbeda? Nanti akan kita lanjutkan dengan uji komparasi ganda ya. Nah, ini printout komputer ya. Kalau printout komputer kita lihat dari sini. Kalau signifikannya lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak ya. Saya kira demikian, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti akan kita lanjutkan dalam video 6.